Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan dan analisa sistem. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Wan Aziza Afifah, Asror Umam, Vanessa Nur Afieni, Ika Dian Febrianti, Nina Farihah, Diniati Ayu Ardani, dan Destia Lailatul Azizah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung memaparkan materi. Diharapkan teman-teman dapat memperhatikan dan menyimak materi yang akan kami sampaikan. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, kami akan membuka sesi diskusi. Perencanaan dan analisis sistem. Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan untuk perbaikan. Perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung untuk tujuan bisnis dan tujuan operasi organisasi. Perencanaan sistem dilakukan saat suatu kegiatan akan berjalan. Tujuannya untuk melihat kesempatan memanfaatkan teknologi informasi dan membangun proyek sistem yang mendukung untuk tujuan bisnis. Perencanaan sistem terdiri dari dua macam, yaitu perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan dengan jangka waktu 1 tahun dengan sampai 2 tahun. Sedangkan perencanaan jangka panjang yaitu jangka waktu sampai maksimal dengan 5 tahun. Selanjutnya, garis besar perencanaan dan analisis sistem. Yang pertama, perencanaan sistem meliputi proses identifikasi subsistem-subsistem yang ada pada sistem informasi yang pengembangannya membutuhkan bantuan khusus. Kemudian yang kedua, tujuan perencanaan sistem ialah untuk mengidentifikasi berbagai bidang permasalahan yang perlu segera dipecahkan atau yang nantinya akan diselesaikan. Kemudian yang ketiga, tujuan utama analisis sistem adalah untuk memahami sistem dan permasalahan yang ada, memberikan gambaran informasi yang dibutuhkan dan untuk menetapkan prioritas untuk kerja sistem berikutnya. Kemudian yang terakhir, analisis sistem dimulai setelah perencanaan sistem telah mengidentifikasi subsistem yang dikembangkan. Selanjutnya, perencanaan sistem dan analisis kelayakan. Perlu adanya perhatian yang seksama ketika mengembangkan sebuah rencana dan strategi sistem secara keseluruhan. Rencana tersebut harus memasukkan dukungan dan persetujuan total dari manajemen puncak. Tanpa rencana keseluruhan sistem informasi yang akan dikembangkan hanya akan berupa motif abstrak dalam jahitan perca. Rencana keseluruhan perlu mendapat kepastian untuk mencapai tujuan berikut ini. Yang pertama, sumber daya yang dimiliki akun ditujukan untuk subsistem yang paling membutuhkan sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua, proses duplikasi dan upaya yang sia-sia akan diminimalkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan strategi dalam organisasi akan konsisten dengan keseluruhan rencana strategi organisasi. Selanjutnya, faktor kelayakan. Faktor kelayakan harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, kelayakan teknik atau technical feasibility. Yang kedua, kelayakan ekonomi atau economic feasibility. Yang ketiga, kelayakan hukum atau legal feasibility. Yang keempat, kelayakan operasional atau operational feasibility. Dan yang terakhir, kelayakan jadwal atau schedule feasibility. Sedangkan tujuan analisis kelayakan itu ada dua. Yang pertama, menentukan kemungkinan keberhasilan solusi yang diusulkan. Yang kedua, berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat dicapai dengan sumber daya dan dengan memperhatikan kendala yang terdapat pada perusahaan serta dampak terhadap lingkungan sekeliling.
ada beberapa tahapan dalam perencanaan dan analisis kelayakan. Yang pertama yaitu mendiskusikan dan merencanakannya bersama-sama dengan manajemen puncak. Manajemen puncak ini adalah orang yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan di perusahaan atau suatu organisasi. Jadi, jika penerapan sistem ini juga perlu persetujuan atau diskusi dari manajemen puncak. Jika manajemen puncak ini tidak menyetujui, maka dalam penerapan sistem ini juga tidak bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah menetapkan sebuah dewan penasihat atau steering committee bagi perencanaan sistem. Dalam penerapan sebuah sistem baru, harus memiliki dewan penasihat sebagai orang yang bisa diajak diskusi untuk merencanakan sebuah sistem yang akan dibuat agar berguna dengan baik atau dibuat beserta kelayakannya ya. Yang ketiga adalah menetapkan keseluruhan tujuan dan kendala yang dihadapi. Dalam merencanakan sebuah sistem juga harus menentukan tujuan dan kendala yang dihadapi dan sikap-sikapnya untuk menghadapi kendala tersebut. Suatu sistem akan berhasil jika tujuan yang dicapai ini dapat tercapai dengan baik. Yang keempat adalah mengembangkan sebuah rencana menjadi sebuah sistem informasi yang strategis. Dari beberapa rencana yang telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat sistem informasi yang strategis untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi dan menetapkan prioritas bagi wilayah-wilayah tertentu yang dalam organisasi untuk menjadi fokus perhatian atau fokus pengembangan dari sebuah sistem. Penetapan daerah atau wilayah yang sebagai prioritas ini sangat penting untuk pengembangan dari sebuah sistem. Jadi, dalam penerapannya harus menetapkan mana daerah yang menjadi prioritas dari pengembangan suatu sistem tersebut. Kemudian yang keenam adalah membuat sebuah proposal sistem yang akan berperan sebagai landasan analisis dan desain awal bagi subsistem yang akan dikembangkan. Kemudian, tahapan yang terakhir ini adalah membentuk sebuah tim yang terdiri dari berbagai individu yang akan bekerja dalam proses analisis dan desain awal. Jadi, langkah terakhir adalah membuat tim yang akan menerapkan atau yang akan membuat dari sistem tersebut. Untuk sistem tersebut bisa digunakan dengan baik. Tugas-tugas dari analisis kelayakan antara lain yang pertama yaitu penentuan masalah dan peluang yang dituju oleh sistem. Menentukan masalah yang akan dihadapi dari penerapan sistem dan peluang yang bisa dituju dari sistem tersebut. Ini merupakan tugas dari analisis kelayakan untuk bisa menentukan masalah apa yang akan dihadapi dan peluang yang akan dituju oleh sistem sehingga sistem ini dapat berguna dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pembentukan sasaran sistem baru. Sasaran sebuah sistem ini penting sekali diterapkan atau ditentukan. Kenapa? Sasaran ini untuk menentukan masukan apa yang dibutuhkan dan keluaran apa yang dihasilkan dari sebuah sistem tersebut. Suatu sistem ini akan dianggap berhasil jika dapat mencapai sasaran yang tepat. Kemudian tugas yang ketiga yaitu pengidentifikasian para pemakai sistem. Dan analisis kelayakan ini dapat mengidentifikasi siapa yang akan memakai sistem tersebut sehingga sistem tersebut dapat berguna dengan baik. Kemudian ada ukuran kelayakan dari sebuah sistem. Apa saja ukuran kelayakannya? Yang pertama ada teknologi. Ukuran kelayakan teknologi ini berhubungan dengan kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang digunakan oleh sistem tersebut. Kemudian yang kedua ada ekonomi. Ukuran kelayakan ekonomi ini berhubungan dengan laba atau rugi dan investasi yang ada di sebuah sistem atau ada dalam penerapan sistem. Kemudian yang ketiga ada non-ekonomi. Kelayakan non-ekonomi ini bisa dilihat dari segi hukum atau kebudayaan untuk mengukur apakah penerapan sistem ini menyimpang dari hukum atau tidak. Yang keempat adalah organisasi atau operasional. Kelayakan operasional digunakan untuk mengukur apakah sistem yang akan digunakan ini dapat dioperasikan dengan baik atau tidak. Kemudian yang kelima ada jadwal. Pengukuran kelayakan jadwal digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan sistem akan dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, jadi ada
Kelima, ukuran kelayakan ini yang bisa dijadikan dalam penerapan sistem. Selanjutnya, mengembangkan rencana sistem strategis. Output utama yang dihasilkan Dewan Penasehat atau individu yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem adalah sebuah rencana sistem strategis. Rencana ini haruslah berupa dokumen tertulis yang menggabungkan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dari upaya pengembangan sistem sebuah perusahaan. Elemen kunci dalam sebuah rencana sistem strategis ialah yang pertama, keseluruhan pernyataan yang terkait dengan faktor sukses kunci dari perusahaan dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, deskripsi sistem dalam perusahaan yang membutuhkan upaya pengembangan. Yang ketiga, pernyataan prioritas yang menunjukkan bidang-bidang mana saja yang akan mendapatkan prioritas paling tinggi. Yang keempat, garis besar sumber daya yang dibutuhkan termasuk di dalamnya biaya, orang, dan peralatan. Dan yang kelima, rencana waktu pengembangan sistem tertentu. Selanjutnya, analisis sistem. Analisis sistem yang merupakan penguraian dari sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan atau kesempatan-kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Selanjutnya, fungsi analisis sistem. Adapun beberapa fungsi yang dari sistem analisis yang diantaranya yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasikan berbagai masalah dari pemakai atau user. Yang kedua, menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. Yang keempat, dapat merencanakan maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Tujuan analisis sistem memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, membantu para pengambil keputusan. Yang ketiga, mengevaluasi sistem yang telah ada. Yang keempat, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Tugas analisis sistem. Berikut ini terdapat beberapa tugas analisis sistem, terdiri atas yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis semua dokumen, file, formulir yang digunakan pada sistem. Yang kedua, menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada sistem tersebut dan melaporkan semua kekurangan tersebut kepada pemakai. Yang ketiga, merancang perbaikan pada sistem tersebut dan menyusun sistem baru. Langkah-langkah analisis sistem. Langkah-langkah analisis sistem yaitu ada 4. Yang pertama ada identify, understand, analyze, and report. Yang pertama identify, yaitu mengidentifikasikan masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Hal yang dilakukan diantaranya, yang pertama mengidentifikasikan penyebab masalah, yang kedua mengidentifikasikan titik keputusan, yang ketiga mengidentifikasikan personil-personil kunci. Selanjutnya ada understand. Understand yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa cara kerja dari sistem berjalan. Hal yang dilakukan diantaranya menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, mengatur jadwal wawancara, mengatur jadwal observasi, membuat agenda wawancara, dan yang terakhir mengumpulkan hasil penelitian. Selanjutnya analyze. Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Analyze yaitu melakukan analisa terhadap sistem. Hal yang dilakukan diantaranya yang pertama menganalisis kelemahan sistem, yang kedua menganalisis kebutuhan informasi bagi manajemen atau pemakai. Yang terakhir ada report. Report yaitu membuat laporan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Laporan hasil analisis diserahkan ke panitia pengarah yang nantinya akan diteruskan ke manajemen. Pihak manajemen bersama-sama dengan panitia pengarah dan pemakai
sistem akan mempelajari temuan-temuan dan analisis yang telah dilakukan oleh analisis sistem yang disajikan dalam laporan ini. Tujuan dari adanya laporan tersebut diantaranya yang pertama sebagai laporan bahwa proses analisis telah selesai dilakukan. Yang kedua, meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai apa yang telah ditemukan dalam proses analisis yang tidak sesuai menurut manajemen. Yang ketiga, meminta persetujuan kepada manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Teknik-teknik pengumpulan fakta. Fakta merupakan bagian dari informasi yang menunjukkan realita, situasi, dan relasi yang menjamin analisis permodelan. Ada 3 sumber, yaitu yang pertama ada sistem yang berjalan, menyediakan kesempatan untuk menentukan apakah sistem memuaskan, perlu sedikit perbaikan, membutuhkan pemeriksaan yang besar, atau diganti. Juga menyediakan sumber ide perancangan untuk membantu analisis mengidentifikasikan sumber yang ada bagi sistem yang baru. Yang kedua, ada sumber internal lainnya. Sumber yang utama adalah orang yang menggunakan sistem yang baru. Sumber kedua didapat dari dokumen kerja yang ada di dalam organisasi. Dokumen dapat diklasifikasikan, misalnya struktur organisasi, apa yang sudah dilakukan di dalam organisasi, dan rencana apa yang akan dilakukan di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, ada sumber eksternal. Informasi yang berasal dari luar organisasi membuka cakrawala ide dan teknik. Banyak industri dari kelompok dan seminar yang memberikan. Teknik-teknik pengumpulan fakta sangat penting untuk mendukung memperoleh suatu data yang berupa fakta, yaitu kejadian yang sebenarnya, bukan bentuk sebuah rekayasa. Sebagai berikut. Yang pertama, ada mengetahui dan menentukan tujuan pengumpulan fakta. Yang kedua, menentukan jadwal. Yang ketiga, menentukan area, wilayah atau batasan. Yang keempat, mengamati secara langsung atau tidak berupa data. Yang kelima, ada dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, ada dokumentasi fakta. Selanjutnya, ada teknik-teknik mengorganisasikan fakta. Teknik untuk mengorganisasikan fakta terdiri atas 1. Analisa pengukuran kinerja, 2. Analisis distribusi kerja, 3. Analisis fungsional, dan yang keempat, ada analisis matriks. Kemudian, ada analisis sistem terstruktur. Adalah salah satu pendekatan formal pertama untuk menganalisis sistem informasi. Analisis ini terfokus pada aliran data dan proses bisnis dan perangkat lunak. Analisis ini disebut dengan proses oriented. Analisis terstruktur sederhana dalam konsep. Proses analisis menggambarkan serangkaian proses dalam bentuk diagram alir dan data atau data flow diagram yang menggambarkan proses yang ada atau yang diusulkan bersama-sama dengan input, output, dan file mereka. Kemudian selanjutnya ada alat bantu analisis sistem. Ada 4. Yang pertama, flow map. Kedua, diagram konteks. Ketiga, data flow diagram. Dan yang terakhir ada kamus data. Yang pertama, flow map. Flow map ini, bagian air flow map menunjukkan arus dari pekerjaan secara keseluruhan dari sistem, termasuk arus laporan dan formulir beserta tembusan-tembusannya. Nah, bagian alir ini digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Flow map ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagian alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. Kemudian yang kedua ada diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah alat struktur analisis. Pendekatan terstruktur ini mencoba untuk menggambarkan sistem secara garis besar atau secara sederhana. Diagram konteks adalah kasus khusus dari data alir diagram yang berfungsi memetakan model lingkungan yang representasikan dengan lingkungan tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Kemudian yang ketiga, data flow diagram. Data flow diagram atau DFD adalah sebuah teknik grafis yang menggambarkan
aliran informasi, dan transformasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output. Kemudian yang terakhir ada kamus data. Kamus data merupakan kamus data yang memberikan informasi mengenai deskripsi formal dari elemen-elemen yang ada pada data flow up diagram. Informasi tersebut mencakup definisi, struktur, serta pemakai data. Kemudian selanjutnya ada membuat laporan hasil analisis sistem. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama itu pelaporan, bahwa analisis telah selesai dilakukan. Yang kedua, meluruskan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analisis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen. Yang ketiga, meminta pendapat-pendapat dan saran-saran dari pihak manajemen. Dan yang terakhir itu, meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dapat berupa meneruskan ke tahap desain sistem atau menghentikan proyek bila dipandang tidak layak lagi.